Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Jadi pagi hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Riz yang ada di Lampung ya, tentang tanaman kelapa sawitnya. Jadi saya sebelum menjawab ini akan mengapresiasi dulu dari Bapak yang tanya ini, beliaunya rajin. Rajin mengaplikasikan apa-apa yang diperoleh dari ilmu yang ada, yang dari YouTube tentunya. Mudah-mudahan Bapak tambah berhasil. Jadi kondisi kebunnya saat ini adalah berumur 26 bulan dan catatannya BJR-nya berat, RBT-nya sudah 3 kilo. Mudah-mudahan 4 bulan lagi panen perdana diharapkan sudah bisa 4 kilo sampai 5 kilo. Jadi selamat lah Pak ya. Jadi tidak heran lagi 30 bulan para petani sudah panen perdana untuk kelapa sawitnya. Tentunya ini didukung oleh penggunaan bibit unggul bersertifikat. Yang ditanyakan oleh Pak ini yang dari Lampung ini adalah mengenai perawatan TBM ya sebenarnya, yaitu piringan, bokoran, circle. Nah, jadi punya ide brilian, cukup bagus. Jadi rajin ini. Jadi rajinnya kenapa? Karena Pak gimana ya kalau di piringan itu sebelum saya pupuk, saya apa namanya gemburkan dulu, saya cangkuli dulu. Wah, ini berarti kan rajin, gitu ya kan? Iya. Jadi mohon sarannya bagaimana Pak? Jadi Bapak Ibu sekalian, salah satu untuk meningkatkan efisiensi dari pemupukan itu adalah membersihkan dari apa namanya gulma di piringan. Nah ini saya tanya katanya sudah dibersihkan. Coba ini sambil mengingat-ingat apa kenapa harus demikian kita jelaskan. Karena kalau ada gulma yang ada di piringan itu kerugiannya ada dua. Kerugiannya ada dua, yaitu satu jelas nanti akan persaingan haranya memupuk gulmanya. Yang kedua kalau gulmanya apa tidak dikendalikan, itu akan mempersulit perawatan, ya perawatannya. Kemudian bersih-bersihkannya dan sebagainya. Itu kerugiannya. Oleh karena itu di dalam apa namanya TBM itu perlu dirawat, salah satu perawatan yang utama supaya mendapatkan tadi TBM prima yang 30 bulan panen. Jadi kalau ini kan sudah masuk TBM 3 ya. Jadi radius dari piringannya sudah 1,5 meter minimal. Nah ini 1,5 meter kalau selama ini kan TBM 1 masih 1 meter, TBM 2 masih 1,2. Nah, yang saya maksudkan adalah selama ini kalau di perusahaan itu kan apa namanya sering disarankan pengendalian gulmanya secara manual rotasinya 1,5 bulan kalau manual ya itu dengan menggunakan normanya 2,5 sampai 4 HK per hektar per rotasi. Nah, kemudian nanti setelah TBM itu juga memang harus dikendalikan, yaitu bisa 2 bulan sekali secara kemis ya, secara kemis. Jadi bisa menggunakan herbisida. Ya, menggunakan herbisida juga harus bijaksana. Kemudian, nah ini kemudian di dalam apa
perawatan TBM ini kita mengenal loh untuk pemeliharaan penutup tanahnya. Ya kita dulu mengenal istilah P0, P1, P2, P3, P4. Nah, itu kan apa namanya yang sering dilakukan. Jadi coba kita ingat apa sih P0 itu. Nah, jadi ini untuk menambah memperkaya pengetahuannya. Jadi P0 itu adalah sebelum kacangan ditanam. Nah, misal contoh mukuna atau apa, itu kondisinya harus P0, artinya semua gulma harus bersih. Nah, harus bersih. Kemudian P1 apa? Semua gulma tidak ada. Kacangannya bersih dari gulma atau 100% apa namanya? Kacangan. Kemudian P2 80% kacangan, 15% rumput lunak. Nah, ini umurnya 7 sampai 12 bulan. Nah, itu kan bisa kita pelihara rotasinya 3 minggu. Kemudian P3 70% kacangan, 30% rumput lunak. P4, ini kondisinya adalah dongkel perdu. Karena kan udah mulai banyak gulma yang perdu. Nah, itu kan kalau dulu zaman dulu kan menggunakan apa ya PJ, CM apa itu, maka kacangannya sudah campur dengan rumput lunak. Kemudian perawatan itu adanya P5 yaitu mengendalikannya dengan babat layang. Nah, itu tebas dari apa bebas dari ilalang dan anakan kayu. Nah, itu kondisi-kondisi perawatan di kebun, terutama di TBM tadi. Ini kaitannya dengan jawaban tadi ya. Kemudian di dalam kebun tersebut anakan kayu harus didongkel. Nah, ini haram hukumnya ada anakan kayu. Ini harus dicabut sampai akar-akarnya. Nah, demikian juga untuk lalang, ilalang. Nah, ini juga diharamkan. Harus dikendalikan. Nah, kemudian langsung menjawab dari pertanyaan tadi Pak Aris tadi ya. Itu bagaimana Pak? Ini ceritanya kita gulmanya udah beres lah, udah bersih, udah bersih. Bagaimana kalau kita gemburkan? Memang teorinya harus digemburkan kan, gitu harusnya kan. Tetapi ya mohon, nah selama ini saya nggak tahu ya, mohon izin nanti kalau yang sudah pernah melakukan, saya lihat jarang orang melakukan ini digemburkan. Iya, selama ini di apa memupuk di poket itu pun 4 sampai 6 titik. Ya. Jadi saya sarankan kalau untuk memperbaiki sifat fisik, ya, gemburkan fisik dari tanah, itu sebaiknya ditambah bahan organik. Nah, ini bahan organik sangat penting. Nanti dengan sendirinya akan memperbaiki struktur fisik dari tanah, sekaligus kimia maupun biologinya. Itulah fungsi bagus dari bahan organik kalau mau itu. Itu ya Pak ya. Jadi sarannya itu karena kalau digembur-gemburkan nanti akibatnya akan merusak akar tanaman itu sendiri. Nah, yang merusak akar, stres dan itu akan memicu infeksi jamur sekunder yang biasanya lemah tidak mampu menyerang bisa menyerang kelapa sawit. Itulah yang bisa terjadi. Nah, itu Pak jawabannya. Selamat sudah rajin. Circle-nya, piringannya dibersihkan, kemudian dilakukan pemupukan sesuai rekomendasi yang ada. Nah, dan ini terakhir, Pak kalau ke Lampung mampir, saya sediakan penginapan begitu. Terima kasih Pak. Jadi saya memang kebetulan sering kalau zaman dulu sering ke Rio, ke Jambi, nah itu ketemu para petani, Bapak Ibu sekalian, ya sudah senang lah. Bahkan kadang saya lupa makan di rumah makan itu,
mau bayar nggak boleh. Ternyata yang punya rumah makan pernah menjadi murid saya, murid saya di perkebunan gitu. Jadi alhamdulillah lah ini kalau ketemu Bapak Ibu sekalian. Jadi memang para petani ini luar biasa baiknya. Oh, orang Indonesia itu kan ramah dan baik gitu. Jadi itulah saya kemana-mana kalau ketemu petani udah suruh mampir, suruh aduh dijamu luar biasa. Sampai nggak enak saya gitu, nggak enak. Itu saya di Teluk Panji misalnya, di Sumut itu wah, SP1 sampai SP4, motongkan ayam, waduh sampai ngeri kali itu makannya. Jadi terima kasih semuanya para petani kelapa sawit. Ya, ini termasuk yang memberikan tawaran dari Lampung ini tadi. Ya kami silaturahmi aja sudah senang gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.